Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya mempunyai panah gendewo atau panah dan anak panahnya. Saya bisa memanah Anda semuanya tepat dalam jantung hati Anda semua, karena saya keturunan Arjuna sebagai pemanah yang handal. Bahkan dengan mata tertutup atau mata terpejam, saya bisa memanah dengan tepat sasaran-sasaran yang harus saya panah di situ. Panah, pemanah identik dengan prajurit, identik dengan orang yang selalu berperang, identik dengan orang yang selalu berjuang, dan tentu saja jarak jauh. Bahkan pemanah handal diperlukan untuk menjadi sniper jarak jauh. Secara diam, tiba-tiba orang akan cep, lenger, klepak, 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 karena jantungnya kena anak panah dan dead. Superman is dead. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Tadius atau Yudas saudara Yesus. Simon ini bukan Simon Petrus, tetapi Simon dari Selot. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya nama Simon ini sering juga disebut Simon Kananios atau Simon Kanani. Simon dari Kana, memang asalnya adalah dari Kana di Galilea. Tetapi juga sering dikaitkan dengan kelompok Selot. Selot adalah sebutan orang-orang Yahudi, kelompok khusus yang menjadi pemberontak, yang mengangkat senjata seperti panah dan juga tombak pedang untuk melawan penjajahan Romawi, untuk memerdekakan orang-orang Israel secara politis. Orang berpikir mungkin itu hanya kiasan, tetapi yang arti sebenarnya adalah Selot itu artinya adalah orang yang rajin bekerja, orang yang tekun. Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan dia sebelum dipanggil Yesus adalah pemberontak dari kelompok Selot, kemudian mengundurkan diri menjadi utusan Rasul Yesus. Sementara Yudas, anak Yakobus atau sering disebut Yudas Tadius, sebetulnya arti dari bahasa Yunani adalah Yudas dari Yakobus. Bisa diartikan Yudas anak Yakobus, bisa juga diartikan Yudas saudara Yakobus. Tetapi sering juga dikenal Yudas Tadius untuk membedakan dari Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang Yesus yang berdoa semalam-malaman di bukit sebelum dia turun ke bukit untuk memilih 12 rasulnya. Bayangkan semalam-malaman berdoa. Kita doa sehari, sejam, setengah jam saja sudah pikirannya ke sana kemari. Yesus doanya semalam-malaman untuk mempersiapkan hal yang penting, memilih 12 rasul. Itu pun meleset, satu mengkhianati dia, Yudas Iskariot. Tetapi hari ini kita merayakan Simon dari Selot dan juga Yudas, saudara atau anak Yakobus atau Yudas Tadius. Nah, saudara-saudari yang terkasih, rasul dalam bahasa Yunani adalah apostolos. Arti sebenarnya adalah mereka yang diutus. Maka 12 murid itu disebut rasul, mereka yang diutus. Memang nanti dalam Injil kita tahu Yesus secara harafiah mengutus mereka. Apa yang diutuskan, yang harus diwartakan oleh para utusan ini? Yaitu hidup Yesus
sengsara dan penyaliban Yesus, tetapi jangan lupa kebangkitan Yesus. Semua diwartakan dengan lengkap. Bahkan kemudian ada juga yang disebut rasul karena undangan dari Roh, karena panggilan Tuhan sendiri. Karena syarat rasul adalah yang hidup bersama Yesus dalam pewartaan, dalam sengsara, dan dalam kebangkitan, penampaan-penampaan. Tetapi ada juga rasul seperti Paulus misalnya, tidak mengikuti semua itu, tetapi tetap disebut rasul sebagai penghargaan karena dia sungguh dipilih oleh Roh sendiri, oleh Yesus sendiri menjadi utusannya. Saudara-saudari yang terkasih, dua rasul yang kita rayakan hari ini itu tidak populer, tidak banyak disebut di dalam Injil, di dalam kitab suci. Mereka ini bekerja di balik layar, tidak sepopuler Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Judas Iskariot apalagi sangat populer. Tetapi mereka jarang-jarang disebut, dan itu pun hanya pelengkap seakan-akan. Tetapi mereka bekerja keras. Sebagai utusan setelah Yesus wafat, mereka mewartakan keliling. Diperkirakan sampai ke Mesir, ke Armenia, ke beberapa Asia, daerah Asia, dan mereka semua mencurahkan darahnya untuk kemartiran. Maka warna liturgi hari ini adalah merah, kemartiran mereka itu. Saudara-saudari yang terkasih, mereka banyak bekerja di balik layar, tidak tercatat di dalam kitab-kitab. Mereka tetap bekerja keras, apalagi Simon yang sering disebut orang yang tekun bekerja, itu selalu menunjukkan bagaimana mereka mewartakan Tuhan sampai ke daerah-daerah, sampai penghabisan dari hidupnya sendiri. Maka saudara-saudari, banyak orang di dunia ini yang bekerja di balik layar, tidak mau terekspos, bekerja tersembunyi untuk kemanusiaan, untuk membantu orang lain, untuk membantu suatu visi besar gereja, dan akhirnya mereka tidak mau disebut, tidak mau diumumkan. Mereka maunya bekerja biar Tuhan yang tahu. Saya beberapa kali di paroki-paroki di mana saya bertugas, saya bertemu dengan orang-orang misalnya Natal yang sampai malam hampir pagi mereka mendekorasi altar dan sekitarnya. Kemudian juga mereka yang ditugasi untuk membuat goa Natal, itu juga sampai berhari-hari, sampai malam bahkan pagi mereka mengatur, menghiasi seindah mungkin supaya umat yang ikut merayakan Natal nanti merasa tersentuh, merasa bertemu dengan Yesus, anak Yesus yang lahir pada malam itu. Tetapi mereka tidak mau diumumkan. Seperti Natal tahun lalu misalnya, saya selalu menyapa mereka yang membuat dekorasi sampai malam, 12 malam, 1 pagi. Mereka bahkan makan di sakristi di gereja karena tidak sempat pulang untuk makan. Tidak layak juga tempatnya, tetapi karena bekerja mereka ingin menyelesaikan itu. Para ibu-ibu yang penuh semangat ingin merangkai bunga, menunjukkan supaya umat merasa, nah, saya bertemu dengan keindahan, dengan kehadiran Tuhan. Tetapi juga bapak-bapak yang menghias goa Natal, bagaimana mereka harus mengaliri lampu yang kelap-kelip, harus membuat secara alami seperti batu-batu sungguhan, seperti lumut sungguhan, dan itu mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai pagi juga. Apa yang mereka buat? Mereka tidak mau diumumkan, mereka tidak mau di depan, mereka bekerja di balik layar. Romo, kalau boleh kami mendapat jatah untuk misa nanti, karena waktu itu misa kan dijatah karena COVID, semua ada kuotanya. Tetapi dia senang kalau boleh ikut misa walaupun di teras,
walaupun di gedung samping gereja sudah merasa mantap kalau ikut misa, boleh ikut misa malam Natal itu. Itu sebagai hadiah bagi mereka ketika berlembur-lembur ria untuk membuat gua Natal pada waktu itu. Maka permintaan mereka dikabulkan, mereka sudah senang. Tidak perlu di depan layar, di belakang layar mereka sudah merasa terhibur. Dan ini saya rasa semangatnya sama seperti semangat Simon dan Yudas Tadius. Yudas saudara atau anak Yakobus. Simon dari Selot yang keduanya bekerja secara rajin, tekun, tanpa mengeluh, tetapi tidak pernah dikabarkan, disiarkan, direport oleh kitab suci. Mereka tetap selalu setia dengan perutusannya. Apakah kita juga bekerja tanpa pamrih, mau di depan layar terus, mau menunjukkan ini saya, atau sebaliknya kita bekerja di belakang layar, sudah puas, tidak perlu iri dengan mereka-mereka yang harus memberi sambutan, yang harus tampak di depan, karena kita bekerja di belakang layar. Tetapi ketika umat sudah terbangun imannya karena karya-karya kita itu, kita pun sudah merasa bangga seperti Simon dari Selot dan Yudas Tadius. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.